Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Cerita Novin. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel aku, halo, salam kenal, dan selamat datang. Di video kali ini, aku mau sharing dan berbagi ke kalian tentang pengalamanku ketika berjerawat dan bagaimana caraku bisa sembuh dari jerawat. Kayak my acne story gitu. Oke, buat kalian yang penasaran, ayo kita langsung mulai ke videonya. So, please keep on watching. Jadi aku mau cerita dulu ke teman-teman kalau tipe jenis kulit aku ini, kulit wajah aku itu tipenya sensitif dan mudah berjerawat. Jadi di daerah T-zone, di daerah hidung, kening, dan dagu itu kadang berminyak, tapi masih dalam keadaan normal ya, nggak berlebihan. Kemudian di daerah sekitar pipi dan rahang aku itu kering. Jadi karena tipenya sensitif, jadi kalau kena sinar matahari dia itu cepet banget kemerahan. Jadi aku juga mau berbagi cerita dulu ke kalian. Awal mula aku mengenal skincare itu ketika umurku 13 tahun. Waktu itu aku masih kelas 1 SMP, kelas 7 ya. Jadi aku tuh belum mengenal skincare saat masih SD. Terus karena aku melihat ibu aku pakai krim racikan dokter dan hasilnya tuh bagus banget, kulitnya jadi glowing. Jadi aku kayak kepengen gitu untuk cobain produknya. Padahal ibu aku tuh udah ngingetin kalau aku tuh masih kecil dan jangan pakai produk-produk yang dipakai oleh orang dewasa. Tapi karena aku ya centil dan pengen hasil kulit yang lebih putih, jadi aku masih ngotot untuk pakai skincare tersebut. Kemudian aku pakai skincare yang racikan dokter itu kurang lebih 7 tahun. Mulai dari aku SMP sampai aku kuliah semester 1. Dan kondisi kulit aku tuh baik-baik aja. Hasil pakai krim dokternya itu kulitnya jadi glowing, putih. Terus di bagian pipi tuh meronah kayak pink gitu. Jadi ya aku seneng banget. Nah, untuk skincare yang aku pakai itu terdiri dari facial wash, toner, day cream, dan night cream. Dan aku udah ganti sampai kurang lebih 7 merek kalau nggak salah. Dan tekstur dari setiap skincare yang aku pakai itu sama. Kayak krim paginya itu warnanya agak kekuning-kuningan, terus night creamnya tuh warnanya putih dan teksturnya lengket. Dengan hasil yang bagus, otomatis aku terus pakai dong supaya kulit aku tuh semakin putih dan semakin putih. Untuk beberapa racikan dari skincare yang pernah aku pakai itu ada beberapa merek kan. Salah satunya tuh krim 99, terus temulawak, krim racikan dokter yang nggak ada mereknya, karena kan itu kita pergi ke salah satu klinik terus kita dapat serangkaian skincare-nya. Kemudian aku juga pernah pakai krim namanya NK Cling dan krim MG, dan beberapa skincare itu tuh harganya nggak murah, sekitar 250 sampai 400 ribu gitu kan per paket. Jadi dari histori awal aku pakai skincare yang aku nggak tahu secara pasti di dalamnya itu mengandung bahan apa aja, dan aku mau pesan ke kalian bahwa ketika kalian memutuskan untuk memakai serangkaian skincare, pastikan satu, produknya itu sudah terdaftar di BPOM. Kemudian yang kedua, kalian tuh nggak hanya sekedar pakai, tapi kalian juga harus paham kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare itu apa, karena skincare itu kalian pakai di wajah gitu loh, dan efek sampingnya itu pasti akan kelihatan dalam jangka waktu cepat atau lambat. Jadi kalian harus benar-benar paham kandungan di dalam skincare itu apa aja. Dan yang ketiga, kalian itu ketika pakai skincare jangan bertujuan kulitnya hanya ingin putih, karena percuma, kulit putih itu belum tentu kulit yang sehat. Jadi terfokuskanlah tujuan kalian pakai skincare itu untuk mendapatkan kulit yang sehat. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita langsung mulai ke acne story-nya. Dimana pertama kali aku muncul jerawat itu ketika aku semester 2. Ya semester 1 ke semester 2 lah, aku kurang ingat tepatnya. Itu ketika pertengahan tahun 2016 di bulan Juni. Awalnya itu aku diajakin temen kampus aku untuk perawatan facial di salon depan kampus. Salonnya itu salon biasa, salon rumahan gitu. Nah, facial kan berarti kayak ngilangin komedo dan lain sebagainya gitu kan.
Terus 3 hari setelah aku melakukan treatment facial tersebut, muncullah jerawat di pipi sekitar 1-2 biji gitu. Munculnya jerawat di pipi tersebut tuh masih membuat aku santai, masih nggak kepikiran. Karena aku kira jerawatnya itu ya jerawat bulanan yang biasanya muncul ketika aku mau mendekati datang bulan atau menstruasi. Tapi kok lama-lama makin banyak ya, gitu kan. Terus aku pas pada saat itu pakai skincare dari MG, sepaket gitu yang paketnya untuk memutihkan, paket whitening. Karena udah muncul jerawat, jadi aku memutuskan untuk ganti ke paket yang untuk acne. Oke, akhirnya aku pakai kan yang MG paket acne. Itu selama 2 bulan. Tapi nggak memberikan hasil yang signifikan, jerawatnya terus numbuh makin banyak. Yang awalnya jerawatnya itu di pipi, sekarang kayak menyebar gitu. Di kening ada, di jidat, di rahang. Dan tipe jerawat di kulit aku tuh jenisnya kayak jerawat pasir ya orang-orang sebut. Bahasa ilmiahnya itu acne vulgaris. Koreksi kalau misalnya aku salah ya. Terus karena aku orangnya kurang sabar, aku merasa bahwa MG Skincare itu nggak cocok untuk di kulit aku yang sedang berjerawat. Akhirnya aku memutuskan untuk browsing-browsing dan cari informasi di Google. Gel atau salep apa yang cocok untuk menghilangkan jerawat. Akhirnya aku beli ke apotik dong. Aku pakai salep namanya Mediclean. Itu Mediclean ada 2 versi, ada yang warna ungu dan warna orange. Itu aku beli semuanya dan aku pakai secara bergantian. Dan aku totalin langsung ke kulit wajah yang ada jerawatnya. Tapi hasilnya juga nggak kelihatan, malah semakin banyak jerawatnya. Bahkan jerawat yang lama itu belum sembuh, udah muncul jerawat baru. Jadi aku udah merasa stres, merasa bingung. Dan foto ketika aku berjerawat parah bisa kalian lihat di sini. Nah, kira-kira kayak gitu keadaan kulit aku ketika jerawatnya itu sangat parah. Itu sekitar 4 bulan mulai dari awal aku jerawatan sampai jerawatnya menjadi satu wajah penuh dengan jerawat. Aku mengira bahwa jerawat aku tuh semakin parah dan kulit aku yang awalnya baik-baik aja jadi berjerawat itu karena ya aku udah pakai berbagai macam krim racikan dan krim yang nggak tahu ber-BBM apa enggak. Terus yang kedua karena aku facial tadi kan, aku tidak memastikan bahwa mbaknya yang mentreatment aku tuh sudah memakai alat-alat yang higienis atau tidak, kayak gitu. Akhirnya berlanjut sampai 6 bulan lebih aku jerawatan parah. Dan aku memutuskan untuk berhenti untuk pakai serangkaian skincare dari MG tersebut. Lalu aku ganti facial washnya itu pakai produk bayi. Terus untuk membersihkan bekas aku udah nggak pakai make up sih ya. Untuk membersihkan wajah itu aku pakai baby oil. Sorry belepotan. Lalu untuk krimnya aku udah nggak pakai krim, aku ganti pakai krim baby. Dan itu mereknya Cousin Baby yang warna pink dan warna ungu. Ya udah pakai itu aja, sama pakai bedak bayi. Bedak bayinya juga dari Cousin Baby juga. Terus karena aku ganti pakai produk tersebut kayak produk bayi, itu keadaan kulit wajah aku itu ya hanya meringankan kemerahan di jerawat, tapi tidak menyembuhkan jerawat dan bekasnya. Tapi aku merasa itu aman karena aku udah pakai produk-produk bayi gitu, sesuai dengan anjuran hasil aku googling, seperti itu. Sekarang ke tahun 2017 dan jerawat aku masih semakin parah. Dengan pakai produk bayi tersebut, meskipun aku merasa percaya diri, tapi jerawatnya juga nggak sembuh. Lalu aku sekarang mikir untuk menghilangkan bekas jerawat, meskipun jerawatnya juga masih banyak, dengan beli salep atau krim penghilang bekas jerawat di apotik, mereknya itu Melanok. Tapi karena kembali lagi aku orangnya nggak sabaran, jadi ketika aku pakai krim Melanok itu aku tambahin terus, belum kering aku tambahin lagi, hingga kulit aku tuh iritasi dan kemerahan. Kemerahannya itu kayak membentuk ruang-ruang di pipi gitu, banyak banget. Nah di situ aku udah merasa bingung karena udah setahun jerawat itu membuat aku nangis terus, nggak percaya diri dan menyerang ke psikisku, dimana aku jadi malas kuliah. Kemana-mana aku pakai masker, jadi wajahnya aku tutupin terus gitu kan. Dan aku juga sering bolos kuliah, jadi ini nggak perlu dicontoh ya. Tapi aku yakin buat teman-teman yang mengalami jerawat parah seperti aku dulu, pasti kalian juga merasa tingkat kepercayaan diri kalian tuh berkurang. Saat aku pergi ke dokter itu, dokter memberikan aku beberapa produk, yaitu sunscreen Paranox, whitening cream, salep penghilang jerawat, dan day cream. Untuk whitening cream, salep penghilang jerawat, dan day creamnya aku lupa mereknya apa. Kenapa aku lupa? Karena ketika aku pakai day cream, salep penghilang jerawat, dan
whitening cream atau night creamnya itu, aku merasa kulitku itu gatel dan kayak cekit-cekit gitu. Jadi aku berhenti untuk pakai produk itu. Yang aku pakai hanyalah sunscreen Paranok, karena aku ngerasa sunscreennya itu membantu untuk menghilangkan kemerahan dan memberikan efek yang bagus ke kulit aku. Aku rasanya baik-baik aja gitu pakai sunscreen dari Paranok, meskipun SPF-nya itu hanya SPF 15. Kemudian ketika aku menjalankan perawatan ke dokter selama 2 bulan itu, jerawat aku masih parah, gak ada perkembangan sama sekali. Dan untuk pertemuan terakhir aku ke dokter, dokternya bilang kalau kayaknya jerawat aku tuh bukan hanya karena aku pakai produk yang berganti-gantian itu atau skincare yang abal-abal lah istilahnya, tapi itu juga dikarenakan karena pola makan aku yang kurang sehat. Kemudian aku flashback lagi kan, awal mula berjerawat tuh ketika aku kuliah. Dan ketika aku kuliah memang pola makan aku itu gak karu-karuan. Berat badan aku tuh memang naik drastis jadi 58 kilo. Di saat itu tiap hari itu aku makannya kayak mie ayam, nasi padang, nasi goreng, terus minuman yang manis-manis. Dan aku cerita dong ke dokternya. Lalu dokter untuk menyarankan aku, memberikan saran kepada aku untuk aku tuh diet protein, karena sepertinya penyebab dari jerawat aku itu karena makanan gitu kan. Jadi aku disuruh untuk diet protein dan untuk tidak memakan makanan yang mengandung protein kayak ayam, telur, susu, kacang-kacangan, dan coklat. Akhirnya aku menuruti kata dokter tersebut, dan dokter tuh bilang supaya aku nggak datang lagi ke dokter dan aku harus menerapkan pola diet protein tersebut dan menjaga pola makanku dan juga mengurangi gorengan supaya jerawat aku tuh lebih cepat sembuhnya kayak gitu. Karena aku saking pengennya sembuh, jadi aku menjalankan dan menuruti nasihat dan saran dari dokter tersebut. Aku menghindari makanan yang mengandung ayam, telur, susu, kacang-kacangan, dan coklat. Kira-kira aku diet protein itu selama 2 tahun, dari 2017 sampai 2019. Dan otomatis karena aku mengurangi makanan yang mengandung protein itu, jadi berat badan tubuh aku tuh juga berkurang drastis. Padahal tujuan aku menjaga pola makan tuh bukan untuk diet berat badan, tapi untuk menyembuhkan jerawat. Jadi kayak dapat double fungsi gitu loh sekalian diet. Jadi karena aku memutuskan untuk menghindari protein dan menjaga pola makan tersebut, itu berat badanku sampai jadi 49. Jadi kurang lebih turunnya 9 kiloan kan. Karena aku nggak makan telur, ayam, susu, coklat, dan turunannya kayak misalnya roti, tapi roti itu kan mengandung telur, jadi aku nggak makan roti itu. Jadi aku selama 2 tahun kurang lebih itu aku makannya cuma tempe, tahu, dan protein ikan sama sayur-sayuran aja. Apa yang terjadi? Ya jerawat aku berangsur-angsur membaik dan sembuh. Lalu aku juga dapat saran dari ibuku untuk pakai masker dari daun benahong. Akhirnya aku pakai dong masker daun benahong tuh 2 tahun berturut-turut teman-teman, dari tahun 2017 sampai 2019. Dari daun benahong itu aku jadikan masker pagi dan malam hari, pagi sebelum aku beraktivitas dan malam hari sebelum aku tidur gitu. Dan untuk produk-produk yang aku pakai udah ganti lagi. Yang dari dokter itu yang aku pakai hanya sunscreen Paranok. Lalu produknya yang aku pakai itu kayak pelembabnya dari Citra yang green tea, kemudian facial washnya yang Agnes yang untuk kulit berjerawat. Kemudian untuk membersihkan kulit itu aku pakai baby oil. Udah, itu aja yang aku pakai. Selama aku diet protein tersebut, apakah aku juga mengalami breakout? Iya, aku juga sempat breakout berkali-kali. Jadi aku sampai nggak ngitung lah berapa kali aku breakout. Jadi kayak jerawatnya hampir sembuh, tinggal bekasnya, aku breakout lagi kayak gitu. Tapi aku tetap semangat untuk diet protein, pakai masker benahong. Lalu selain perawatan dari luar, memang betul karena dokter tersebut kita juga harus perawatan dari dalam dengan menjaga pola makan. Lalu masker benahong tersebut itu juga aku jadikan minuman, jadi kayak jamu gitu dicampur sama air lemon dan madu yang aku minum setiap pagi dan sebelum tidur. Itu selama 2 tahun. Dan memang hasilnya sangat signifikan, jerawat aku berangsur-angsur sembuh dan tinggal bekas jerawatnya aja. Kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu cerita pengalamanku saat mengalami jerawat dan bagaimana cara mengatasinya hingga jerawatku sampai sembuh. Buat teman-teman yang juga acne prone skin dan pejuang jerawat seperti aku, kalian harus tetap semangat karena aku yakin tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kalian harus yakin bahwa kalian harus sembuh dan bisa sembuh seperti aku. Kalau aku bisa, kenapa kalian tidak?
Oke teman-teman, makasih udah nonton video aku kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka aku bikin video tentang Arnold Palm Skin dan produk-produk apa aja yang aku pakai selanjutnya supaya aku menyembuhkan bekas jerawat sampai kulit aku bisa kembali sembuh dan baik-baik aja seperti saat ini, kalian bisa tulis di kolom komentar dan aku akan bikin videonya di video selanjutnya. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa videonya itu di like, di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih udah nonton video aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.